Hai sahabat Lagerjok, biasanya kanker prostat ini menjadi hal yang dikhawatirkan oleh pria-pria nih. Nah, langsung saja gimana sih cara pengobatannya, cara mencegahnya? Kita langsung bincang-bincang dengan dokter spesialis urologi yaitu Dr. Marcella Tania. Halo Dr. Marcella. Hai, saya Marcella, saya bagian urologi, dokter urologi khusus di bagian Lagerjo. Nah, saya sudah di sini akan membahas tentang masalah prostat, terutama ya kan prostat itu dibilangnya ada sesuatu yang kurang baik. Kadang orang beranggapan prostat itu adalah satu kanker prostat, tapi sebetulnya kan mungkin kita akan membahas supaya menggali lagi supaya tidak ada kesalahpahaman dan pengetahuan lebih untuk masyarakat di sini. Oke. Nah itu tadi dikit ya kita udah membahas tentang prostat. Nah lebih dalam lagi dok, ini prostat itu sebenarnya apa sih? Kadang kan ada masyarakat yang beranggapan bahwa prostat itu penyakit ya. Nah sebenarnya prostat itu apa sih? Sebetulnya kita ngelihat dari garis besarnya dulu, prostat itu mau dianggap sebagai apa? Oke, tapi secara memang sains, prostat itu sebetulnya terjadi karena suatu degeneratif. Oke, degeneratif itu artinya proses usia ini membuat prostat itu semakin lama semakin membesar. Makanya kita kan tahu nih, orang-orang yang memang masih muda, kurang dari 40 tahun, 50 tahun ke bawah, rata-rata mereka tidak akan aware untuk masalah prostat. Tapi setelah 50 tahun ke atas, disitulah mulai ada gejala-gejalanya. Mereka baru tahu, oh ternyata inilah prostat. Jadi memang usialah salah satu yang paling besar untuk masalah prostat, ya pembesaran prostat. Oke. Berarti mulai dari usia 50 tahun ke atas ya dok? Betul, range-nya itu antara 50 tahun ke atas ya. Jadi kalau untuk masalahnya prostat itu kok bisa sih prostat terjadi kurang dari 50, sebetulnya kita harus gali lagi apakah itu masalah prostat atau mungkin masalah lain yang tertutup dengan gejala seperti prostat. Nah lalu bagaimana cara mengetahui apakah prostat itu sehat atau tidak, itu bagaimana dok cara mengetahui? Jadi prostat itu memang kita mengkriteriakan prostat itu ada dua, satu jinak, kedua ganas. Oke. Tapi kalau yang jinak kita tahunya dari mana nih? Wah, jangan-jangan aku keganasan. Sebenarnya gampang, satu screening ini yang penting dan biasanya missing untuk laki-laki karena dianggap sebagai lebih baik saya tidak tahu. Nah, lebih baik saya tidak mengetahui nanti saja dibandingkan ketahuan stres kan. Jadi kita nggak usah pernah takut duluan. Screening itu penting. Caranya yang pertama, saat ada keluhan saat buang air kecil sudah mulai terganggu, kita lebih baik mencari dokter yang spesifik, terutama yang urologi. Laki-laki di atas 50 tahun, kita sudah tahu nih kita akan minta satu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yaitu dengan colok dubur. Dari colok dubur kita mengetahui kira-kira apakah konsistensi prostat ini ke arah jinak atau ganas. Yang kedua, selain itu pemeriksaan penunjang yaitu USG. USG pun juga ada dua, USG yang melalui perutnya atau USG melalui duburnya. Yang kita gunakan itu lebih baik USG yang fokus langsung ke dubur untuk mengetahui ukuran dan bagian prostatnya, apakah ada nodul, apakah ada kira-kira mungkin massa, itu bisa kita ketahui dari USG. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang yang lain itu adalah laboratorium yaitu PSA. Jadi kita harus screening setiap tahun jika laki-laki sudah 50 tahun ke atas. Nah, oke. Lalu untuk masalah prostat sendiri itu apakah ada hubungannya dengan faktor genetik sih dok? Wah, faktor genetik ya, itu mungkin salah satunya, mungkin ada salah satu yang faktor genetik, tapi kita tidak memberikan itu kepastian. Karena apa yang kita tahu, semua penelitian memang dari awal prostat itu akan berkembang setelah 50 tahun. Kenapa? Itu ada alasannya. Ada kalau orang awam itu mengetahui bahwa sel itu akan berkembang terus saat kita hidup karena ada nutrisi dari badan kita. Tapi saat 50 tahun ke atas, sel yang menghilangkan atau mengecilkan prostatnya itu lebih rendah. Sehingga pertumbuhannya cepat untuk menguranginya jadi rendah. Di sanalah volumenya semakin lama akan semakin besar. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan kanker prostat dok. Ini seru ya, kalau kanker prostat itu seru. Jadi orang awam kan pengen tahu nih kapan saya berobat supaya saya nggak ketakutan ya. Nah itu dok. Sebenarnya apa sih dok faktor utamanya dari kanker prostat ini? Faktor utamanya maksudnya dalam hal apa nih? Dari faktor utama kayak penyakitnya ini kayak ini tuh sebenarnya dikarenakan oleh apa gitu? Ada nggak sih dok? Sebenarnya kalau kita mau screening untuk sel prostat ya, ya memang tadi saya sudah bilang satu anamnesa, nanya dulu kita dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu mengarah kemana.
Contohnya, apakah ada riwayat keturunan dari atasnya, itu penting. Kedua, pemeriksaan fisik, yaitu colok dubur. Saat kita misalkan klinisi atau dokter urologi atau dokter mungkin yang boleh memeriksakannya, mau urologi, penyakit dalam, kok berkenan untuk colok dubur, itu akan bisa meraba. Jadi prostat itu diraba apakah kenyal, apakah ada nodul, kekerasan, itu kita bisa merasakan saat kita meraba. Yang kedua, penunjang yang lain PSA-nya kita cari tahu. PSA dengan faktor yang lain yaitu USG-nya, pemeriksaan penunjang kita gabungkan itu. Oh, kita curiga nih ke arah cancer. Misalkan PSA-nya melejit naik di atas 10 atau range-nya 4 sampai 10, itu pun kita nggak langsung judge, oke ini CA prostat, bukan. Kita bisa mintakan mungkin dengan salah satunya biopsi untuk memastikan. Jadi biopsi itu memang penting untuk kita memastikan ke arah mana ini. Belum tentu juga PSA tinggi 10 pasti adalah CA, jadi tidak. Ada lagi PSA itu bisa tinggi atau pemeriksaan penunjang tidak bagus itu karena infeksi, atau setelah dokternya colok duburnya naiklah dia PSA-nya, atau setelah pasang kateter itu juga bisa melejit. Jadi kita harus memastikan dengan salah satu pemeriksaan yang pasti, yaitu biopsi prostat. Biopsi prostat, ya. Betul. Nah, terus apakah ada ciri-cirinya nih dok dari kanker prostat? Ciri-cirinya, nah sebetulnya kalau ciri-ciri itu tidak bisa kita tanyakan dari gejala. Gejalanya itu sebenarnya hampir sama, ya. Derajat yang kita tahu ini adalah derajat saat buang air kecil. Oh, gimana jadi itu dok? hanya untuk saat buang air kecil. Misalkan contohnya nih, prostatnya sudah mulai membesar atau sudah usia 50 tahun ke atas, datang biasa dengan keluhan, dok saya kok pipisnya itu susah. Oke, yang pertama, pipisnya susah ya dok. Ya. Kedua, saya kok lebih beseran ya dok. Oke. Ketiga, nggak tuntas. Setelah saya ke kamar mandi, saya pingin balik lagi ke kamar mandi dalam waktu yang dekat. Itu juga bisa. Pancarannya melemah. Malam hari bisa buang air kecil lebih dari 1 kali, dan itu mengganggu untuk aktivitas tidur. Sebenarnya gejalanya itu hampir mirip antara prostat jinak dengan prostat yang ganas. Jadi kita tidak bisa melihat itu dari gejala. Memang kita butuh pemeriksaan penunjang. Nah, untuk beserannya itu apakah hanya di malam hari saja waktu tidur atau di saat-saat aktivitas berkegiatan siang hari, pagi hari? Jadi biasanya kalau untuk prostat itu bisa random ya. Pagi, siang, sore, malam itu terganggu. Cuman karena pagi, siang, sore biasa kita aktivitas, kita bisa menghilangkan gangguan itu karena kegiatan kita. Tapi kalau saat malam hari kita nggak punya kegiatan nih, jadi waktunya tidur, ya pengen ke toilet lagi, bolak-balik lagi, akhirnya kok saya jadi merasa keganggu ya. Di sana baru menyadarin, oh inilah gangguan prostat. Oke. Nah, untuk kanker prostat sendiri ini apakah ada hubungannya dengan pola makan sih dok? Ya ini dia, kadang itu kan kalau kita ya pingin untuk memberitahukan ini kira-kira makanan atau bukan ya, kayak orang cari kambing hitam ya. Iya. Saya bukan karena usia kok dok, nih pasti ada masalah nih dari makanan nih kan, salah minum, ibu ngasih saya makan apa. Sebenarnya itu cuman mitos. Mitos ya. Jadi prostat tidak ada hubungan dengan makanan, tidak ada hubungan dengan minuman, tidak ada hubungan dengan kombinasi makanan atau minuman. Jadi tidak perlu dikhawatirkan ya teman-teman ya. Tidak perlu dikhawatirkan ya sahabat Lagu Reja ya. Harus dicari tahu karena faktor usia. Karena lebih ke karena faktor usia. 50 tahun ke atas ya dok. Udah deg-degan ya, 50 tahun ke atas sudah deg-degan semua ya Bapak nih. Iya. Oke, lalu gimana sih dok cara mencegah kanker prostat ini? Mencegah, gini, Bisa nggak sih mencegah itu sebetulnya bukan mencegah tapi kita men-screening. Screening. Kalau mencegah, misalkan basicnya nih dari awal laki-laki sudah punya keturunan CA, dia kan harus lebih waspada. Supaya kita tahu nih screening, kan cancer itu kan memang ditakutin. Cara untuk kita mencegah, kalau basicnya sudah ada tumor di dalam, kita nggak mungkin bisa menghilangkan. Tapi bagaimana kita menekan atau mencari tahu, mendeteksi dini, dan saya untuk terapi lebih cepat.
supaya tidak semakin menyebar, tidak semakin besar, dan tidak semakin memberikan komplikasi yang ke organ lain. Ya. Salah satunya yaitu dengan cara screening, colok tubuh, USG, pemeriksaan PSA laboratorium, serta satu lagi biopsi prostat sesuai indikasinya ya. Oke, lalu apakah ada makanan yang mungkin bisa membantu menjaga kesehatan prostatnya? Nah, sebenarnya bukan makanan yang membantu, tapi kita secara garis besar contohnya ya, sel-sel itu kan dia butuh nutrisi. Oke. Nah, nutrisi itu yang kita tahu itu kan yang penting bisa untuk sel itu berkembang. Contohnya sel tumor itu harus dilawan dengan imun. Ya, untuk menaikkan imun, salah satunya carilah makanan yang berantioksidan tinggi. Contoh buah-buahan itu kan antioksidan tinggi, vitamin C itu juga mungkin tinggi ya. Jadi kita harus tahu bukan berarti dengan kita makanan terus hilang, tidak. Tapi kita tekan dia jangan sampai over berkembang, atau prostatnya kita pelihara nih selnya dari awal nih dengan cara antioksidan tinggi. Dan ada penelitian katanya tomat. Tomat, iya. Tomat ya, tomat itu katanya bagus untuk prostat. Itu sebenarnya boleh dicoba, tapi itu bukan berarti menghilangkan kansernya, tapi dia menekan sel-selnya supaya dia tidak rusak ya. Jadi yang bagus tetap bagus, yang memang sehat ya kita harapkan dia tidak berkembang dengan cepat. Nah, ada nggak sih dok pesan-pesan untuk sahabat Logorejo di sana tentang kanker prostat ini, gimana caranya untuk ayo kita menjaga, melindungi prostat biar tetap sehat gitu? Saya tuh sebenarnya jujur saya bukan orang di Semarang. Saya orangnya memang saya belajar di luar Semarang, di luar Jawa Tengah. Dan memang mindset di sini dengan mindset di daerah lain itu berbeda. Di sini kalau saya lihat mereka lebih mencoba menutupi. Wah, cenderung lebih menutupi ini ya. Lebih baik saya tidak tahu. Kalau dicari misalkan kita sebagai klinisi nih Pak, yuk kita cekkan yuk. Dok, tapi nanti kok tahu susah gimana? Nah, itu gimana ya? Bedanya kalau misalkan ini kita ngomong tiap daerah beda-beda ya. Karakteristiknya beda-beda. Di luar, misalnya di luar Jawa Tengah, itu dia lebih aku harus jaga kesehatanku. Lebih baik saya tahu lebih awal di terapi dibandingkan saya telat untuk menterapi. Nah, kalau misalkan di Jakarta, saya sebutkan contohnya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, mereka mencari tahu. Makanya screening mereka tuh sangat ketat. Mereka sudah punya screening banyak dengan USG setiap tahun, PSA setiap tahun, ya, rutin ke urologi setiap tahun untuk ngecek. Di sanalah dia tahu nih kapan saya harus bergerak untuk terapi. Ya, kalau di sini enggak. Ini susah. Saya terus mencoba untuk menggali. Yuk kita cepat untuk tahu. Ya, beberapa pasien saya sudah biopsi juga dan mereka juga akhirnya mau untuk terapi. Saya ada satu contoh. Ini waktu itu saya pernah wawancara juga saya seperti ini. Saya ketemu sama orang dari Jakarta, itu sengaja datang ke Semarang hanya untuk memberikan contoh. Nah, saat itu kita wawancara, seminar juga. Beliau akhirnya mengacungkan tangan dan memberikan contoh pengalaman pribadi. Dia bilang, dok, sebetulnya saya tuh sama dengan orang-orang yang lain, saya takut untuk tahu. Akhirnya saya memundur untuk memeriksa selama bertahun-tahun. Setelah itu beliau di saat tahun 2 tahun 3 tahun lalu memaksakan untuk oke, saya coba tak cek. Ternyata PSA-nya higher, tinggi. Sangat tinggi, lebih dari 10, dan dianjurkan untuk biopsi sampai ke Singapura. Setelah biopsi di Jakarta, nah terus ketahuan lah itu CA, dan ternyata beliau menyesal. Bukan menyesal karena tahu ya, menyesal kenapa nggak dari dulu screening. Nah, karena sudah agak terlambat, akhirnya screening dilakukan full body. Sudah ada suatu penyebaran. Penyebaran itu sudah ke bagian tulang, ke bagian organ lain. Makanya beliau menyempatkan diri untuk datang ke seminar saya waktu itu tahun 2024. Beliau memberikan pengalaman pribadi. Beliau membuka
wawasannya dari Semarang nih, semua Semarang, semua peserta untuk yuk kita lakukan screening. Jangan sampai pengalaman saya ini dirasakan sama orang yang lain. Jadi lebih awal kita tahu terapi lebih bagus, penyebaran bisa kita tahan, jangan sampai kemana-mana. Nah itu tadi pembahasan kita tentang kanker prostat bersama dengan Dr. Marcella Tania, dokter spesialis urologi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap di podcast Ruang Praktik. Sampai jumpa semua. Bye. Sehat-sehat semua ya teman-teman Prokorejo.